Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binati syifa wa sahha wa salamah wal afiyah wal barakah lana wa li ibu Titin wa Ayu Fauziah wa Insinyur Saleh dan istrinya syifa anta man wal maghfirah lana wa li abaina wa li jami'i aqaribina قل والله حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Ayat yang ke-69. Yang di atasnya itu wa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a sampai situ. Wadhkuru dan ingatlah idz ja'alakum khulafa'a, Allah telah menjadikan kamu sebagai khalifah fil ardi, di muka bumi.
seperti Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu ya manusia atau kita ini yang mengurus dunia, namanya khalifah ya. Tapi kalau sekarang khalifah itu orang pada serem ya, membentuk negara Islam ya. Padahal khalifah itu orang yang memakmurkan bumi, namanya khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi khalifah, yaitu orang yang mengurus, yang mengatur dunia, itu khalifah ya. Kalau sekarang mafhumnya yaitu khalifah penguasa ya. Seperti di zaman-zaman sesudah zaman sahabat ya. Seperti Khalifah Abu Bakar ya, Umar, Utsman, Ali ya. Tapi yang dimaksud ini ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu orang yang memakmurkan bumi ya, dengan bekerja, dengan ibadah, dengan berbuat baik ya, memupuknya, menjaga dari orang-orang yang merusak di muka bumi ya. Nah di sini begitu juga, wadhkuru, ingatlah, ja'alakum khulafa'a, saat Allah menjadikan kamu khalifah fil ardi min ba'di qaumi Nuhin, sesudah kaumnya Nabi Nuh, dan seterusnya tuh sampai sekarang ya. Sesudah kaumnya Nabi Nuh. Bukan itu saja, wazadakum fil khalqi bastata, dan kami tambahkan lagi di dalam bentuk kamu bastotan, kuwatan, yang memiliki fisik yang tinggi, kuat, besar ya. Yaitu watulan, kekuatan dan tingginya itu manusia waktu zaman Nabi Nuh dan seterusnya ya. Wa kana tawiluhum, dan yang paling tinggi di antara mereka yaitu mi'ata lira'in. Mi'ata lira'in 100 hasta ya, sekitar 50 meter tingginya. Coba lihat. Oh sekarang ada yang setengah meter. Zaman dulu tinggi-tinggi, gede-gede, kuat-kuat ya. Udah gitu umurnya ratusan tahun. Umat Nabi umurnya pendek-pendek, baina sitin wasab'in, antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yatajawazu dzalika, kata Nabi, sedikit yang melewati 70. Ada 70 80, ada cuma sedikit ya. Kebanyakannya ya antara segini lah ya. Bahkan ada sensus di dunia, yang mati itu siapa? Dilihat dari semua dunia, ternyata kebanyakannya di bawah umur 40 tahun. Ini yang tua-tua awet dah insyaallah ya. Yang muda-muda ini hati-hati ya. Jangan sombong, masih muda gua ya. Justru yang masih muda itu yang harus hati-hati ya. Apalagi zaman sekarang ya. Serem tabrakan. Kita udah benar orang yang nabrak. Banyaklah musibah-musibah ya, atau stroke ya. Sebab karena terlalu lelah, sebab banyak pikiran, akhirnya pecah sarafnya di otak ya. Itu kalau udah pembuluh pecah susah dah ya. Kalau masih mampet aja masih lumayan ya. Tapi kalau udah pecah susah. Kayak bohlam kalau udah putus mudah. Makanya nih kita nih hidup santai aja dah ya. Jangan terlalu stres ya. Kalau sekali lagi santai nih, terus stres, langsung putus saraf, udah ya, pendarahan di dalam otak ya. Kalau udah pendarahan susah diobatin
Jadi dalam Islam itu supaya kita tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya. Sholat kan ada tumaknina kan. Nah, jadi jangan sampai kita terlalu mengejar dunia, ya biasa aja. Ya. Jadi waktu makan makan, ya, waktu tidur tidur. Kan kata Nabi, inna li ainaika alaika haqqan. Matamu punya hak. Apa hak mata? Tidur. Wa inna li badanika alaika haqqan. Badanmu punya hak. Apa? Makan, minum. Istri kita punya hak, anak kita punya hak, tamu kita punya hak. Waktu ibadah, ibadah. Waktu sholat, habis sholat, ngapain kita? Mau tidur ke, mau makan ke. Jadi jangan terlalu nafsu, karena fisik kita terbatas. Ya. Tapi umat-umat zaman dahulu memang kuat-kuat. Ya. Termasuk pembangunan Borobudur, gimana? Kalau yang di Mesir, piramid, sampai sekarang nggak ada yang bisa bikin. Sampai sekarang Borobudur nggak ada yang bisa, walaupun insinyur pakai alat modern nggak ada yang bisa bikin Borobudur. Padahal dulunya itu Borobudur di atas gunung. Gimana tuh ngangkut batunya tingkat tinggi. Kalau sekarang kita pergi naiknya aja tuh bisa ratusan tangga, bisa ngos-ngosan gitu. Bagaimana yang bikinnya itu dulu, zaman dulu, yang peralatannya begitu minim, itu ya, makanya batunya gede-gede, orangnya gede-gede. Ya. Kalau sekarang batunya kecil-kecil, orangnya kecil-kecil. Ya. Ya. Tapi makannya banyak. Cuman nggak gede-gede, ya. Aneh ya, makannya banyak malah jadi makin kate. Nah, jadi Allah berikan kelebihan wazadahum bastatoh itu kuat, ya. Bastotan kuatan watulan, udah badannya kuat terus tinggi, ya, jadi besar. Paling tinggi yaitu sekitar 50 meter. Kalau dulu kan pakai zero, ya, apa namanya itu, sejengkal, sehasta, nggak ada meteran zaman dulu, ya. Beli tanah juga pakai batu ditimpuk, sejatuhnya batu dah tuh, terus segitu berapa itu, gitu. Belum ada meteran, ya. Jadi kalau mau beli kebun, ambil batu, kolak, timpuk. Di mana dijatuh, dari situ tuh, dari sini sampai situ berapa ya, gitu. Entar ditanemin lah, kalaupun jarak, pun apa gitu, udah. Ya. Kenapa? Karena zaman dulu memang orang pada jujur. Kalau sekarang udah ada suratnya aja masih berantem juga. Ya, ya udah surat resmi pun ada yang punya juga. Ya. Zaman sekarang, ya. Ini zaman modern tapi akhlaknya malah rusak. Kalau zaman dulu cakep-cakep, bagus-bagus. Ya. Ada kan pernah kisah dengar orang beli tanah, habis dibeli, terus digali, tahu-tahu ada emas. Yang beli pulangin tuh emas kepada yang jual. Katanya, Pak, ini saya beli tanah bukan beli emas, ini emasnya saya pulangin, Pak. Gitu. Yang jual nggak mau, katanya dia sudah jual, udah ambil buat kamu. Semuanya main keras-kerasan. Yang jual nggak mau ambil, yang beli nggak mau ambil. Coba lihat, ada nggak zaman sekarang begitu? Iya, bagaimana tuh zaman dahulu orang, Masya Allah. Begitu juga pedagang emas, kan pernah cerita ini, pedagang emas dia ke masjid, terus disuruh anak buahnya jagain. Pas dia pulang dari masjid, dilihat orang megang emas, ditanya, berapa itu beli emas? Kata dia 1000 dirham. Kata orang itu, wah ini emas di toko saya nih, ini emas yang 700.
bukan 1.000. Katanya nggak apa-apa, saya jual di kampung saya masih untung. Nggak bisa, ayo ke toko saya pulangin duit kamu. Coba lihat. Yang beli nggak mau dipulangin, yang jual harus pulangin. Karena ini harganya 700 bukan 1.000. Kata yang beli nggak apa-apa, biarin 1.000, saya juga masih untung, saya jual. Nggak bisa, ini harganya 700. Ada pedagang gitu. Anak buahnya diomelin, mengapa kamu jual 1.000? Ini kan harganya 700. Kata anak buahnya, dia mau, biar dia mau juga. Nggak bisa, 700. Kembaliin duitnya, kembaliin. Iya tuh, malu kita kalau baca kisah-kisah orang zaman dahulu. Ya. Nah, jadi Allah berikan kelebihan, yaitu badan yang kuat, ya, fisik yang gede, dan umur yang panjang. Wa qasiruhum sittina, yang paling pendek di antara mereka yaitu 60 hasta, 30 meter yang paling pendek. Paling tinggi 50. Bagaimana rumahnya itu, lihat. Bagaimana jalannya itu, bajunya berapa meter itu. Wow. Oh, sekarang beli baju semeter cukup, ya. Apalagi buat perempuan 1,5 meter, ya. Buat rok doang. Ya. Ya tuh bagaimana tuh orang-orang zaman dahulu, ya. Padahal hidupnya sangat minim, ya. Tapi memang lingkungannya waktu itu memerlukan orang yang kuat-kuat, yang tinggi, ya. Nah, jadi yang bagusnya memang fisik yang kuat. Ini kelebihannya. Menjadi pemimpin begitu juga, supaya memiliki badan yang kuat, fisik yang mantap. Kenapa? Karena jadi pemimpin, ya. Ini satu contoh nih. Allah berikan kelebihan, ya. Nabi Musa begitu juga, memiliki fisik yang kuat. Yang kata salah seorang putri Nabi Shu'aib, qalat ihdauna ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul aminu. Wahai ayahku, ambil ini orang untuk bekerja sama kita, untuk bangun kambing. Sesungguhnya orang yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat dan jujur. Musa itu mengangkat penutup sumur, ya. Ada riwayat katanya 40 orang nggak bisa ngangkat. Nabi Musa sendirian, kuat fisiknya, ya. Al-Amin, jujur, ya. Al-Qawiyyu, Al-Aminu, yang kuat dan yang jujur. Jujurnya di mana? Waktu lagi berjalan tuh diantarin sama putrinya paling depan, namanya penunjuk jalannya. Nah, tiba-tiba karena di Sahara angin menghempas bajunya, kelihatan betisnya dikit. Nabi Musa bilang, wah nggak beres nih. Langsung Nabi Musa minta, aku yang jalan di depan, kamu yang di belakang. Awalnya tuh putrinya nggak paham. Nah, saya ngasih petunjuk kok, di belakang jalannya. Kata Nabi Musa, pokoknya kamu tinggal kasih isyarat aja, ke kiri, ke kanan, gitu aja lah, ya. Akhirnya dipaham, oh kalau gitu ini anak muda jujur banget. Ada anak muda sekarang begitu, ya. Nah, paling matinya, alhamdulillah rizki nih. Iya tuh orang-orang soleh tuh, ya, akhlaknya bagus sehingga disukai. Dari zaman dulu orang yang benar disukai, tapi orang nggak benar nggak ada yang demen, ya. Dan harus kita paham, ya, siapa yang akhlaknya bagus pasti disukai oleh manusia. Siapa yang memberikan manfaat pasti disukai oleh manusia. Jadi kelebihannya Allah berikan fisik yang kuat, ya, badan yang tinggi, dan umur yang panjang. Jadi pemimpin begitu juga supaya yang kuat, ya. Karena kalau zaman dahulu kan pemimpin itu dia yang memimpin perang. Ya Rasulullah, ya, ada peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Ada peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul paling depan dan sangat berani. Saat dimana sahabat pada lari, ada Rasulullah di depan. Sampai giginya patah,
sampai pipinya robek. Rasulullah SAW. Ya, jadi contoh pemimpin tuh yang begitu. Ya, ya. Tapi udah nggak ada dah pemimpin yang zaman Nabi, zaman Abu Bakar nggak ada. Ya. Kayak Umar nggak ada. Cuma disebut doang. Si Anu tuh seperti Umar bin Khattab katanya. Anaknya seperti Imam Ali gitu. Bininya siapa tahu nanti lah. Ya. Seperti Khadijah kali itu. Ya. Cucunya seperti siapa itu. Ya. Itu saking menjilatnya itu manusia itu ya. Orang begitu disamain sama Abu Bakar. Jauh banget lah. Jauh antara bumi dan langit ya. Si bocil ya. Seperti Imam Ali. Bagaimana itu? Itu orang kalau jilat itu susah ya. Udah gak punya malu ya. Makanya kita harus jaga nih fisik supaya kuat ya. Untuk kerja, untuk ibadah ya. Untuk mau manfaat ya. Harus jaga ya. Supaya bergerak, olahraga, jalan aja dah ya. Nggak usah olahraga, jalan aja ya. Kalau enggak mundar mandir aja di rumah itu ya. Ya muter-muter aja situ lah ya. Ada tangga dikit naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Tangga itu naik tangga cakep dah. Naik tangga itu ya. Karena dulu waktu saya di Maroko ada rombongan Soeharto dari Departemen Luar Negeri ya, dia mengantar Soeharto dirjen bagian apa gitu ke Inggris, kemudian sakit di Inggris, akhirnya berobat di Maroko. Dia nggak ikut Soeharto lagi dah tuh umroh ke Saudi, ditinggal di Maroko. Terus dalam ceritanya tuh kata dia, saya berobat jauh-jauh hanya disuruh naik tangga doang. Coba. Tiap hari naik tangga, turun tangga, naik tangga, itu obatnya. Rupanya tuh dirjen itu ya, dia kagak pernah jalan. Ya, masuk kantor langsung mobil dari depan pintu. Ya. Bantu jalan dikit langsung lift, naik lagi lift depan pintu, langsung duduk lagi. Kapan jalannya? Makanya disuruh berobat naik tangga. Nah, makanya banyak rumah-rumah yang mewah-mewah, banyak turunan tangga, itu dia tuh sebagai obat ya untuk olahraga, bergeraklah. Kata orang Arab, al harokatu barokah, bergerak itu berkah ya. Jadi yang paling penting badan yang kuat ya. Kata Nabi, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin, tapi semuanya orang mukmin khair. Tapi yang lebih bagus yang kuat. Kuat semuanya. Kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat politiknya, kuat fisiknya, kuat akhlaknya, kuat ibadah, kuat. Yang lemah tetap juga bagus juga, semuanya bagus, cuma lebih bagus yang kuat. Nah, ini satu contoh ya, Allah berikan kelebihan yaitu memiliki badan yang kuat dan tinggi. Fadhkuru ala Allahi, oleh karena itu ingatlah nikmat-nikmat Allah. Masya Allah ya. Ala itu ni'am. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Al-ala yaitu nikmat. Ingatlah nikmat Allah. Nah, termasuk kita ini supaya banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak mungkin bisa kita hitung nikmat Allah. Allah hanya meminta supaya kita mengingatnya. Mengingatnya yang pertama, mengakui nikmat itu dari Allah. Yang kedua, mulut mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, nikmat itu kita gunakan untuk taat kepada Allah SWT. Tapi kalau kita enggak bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur ditambah nikmatnya, tapi kalau kamu nggak bersyukur, ingat azabku sangat pedih. Ketika Allah ambil nikmat, baru sadar lagi sehat, nggak dipakai buat ibadah. Pas dah sakit, baru dah
Kita tengokin, Ustaz pengen ngaji, udah 2 minggu nih nggak ngaji-ngaji, sakit, baik dia nggak datang juga. Ya. Kalau lagi sakit aja pengen ngaji, pengen baca Quran, pengen yang bagus-bagus. Ketika lupa itu. Ya. Jadi nikmat itu kalau udah hilang baru terasa. Ya. Istri begitu juga, masih ada kita nggak perhatiin, udah mati aja baru nangis lah. Nah, itu. Ya. Makanya selagi ada istri, apalagi baru kawin, waduh mantap banget. Ya. Ya. Kalau mukanya bersih banget mukanya, ya. Kalau mandi mulu ya. Jadi perhatiin ya, istri, anak ya, perhatiin. Entar kalau dia sakit baru dah ya. Waktu dinakal aja kita omelin mulu ya, entar dia sakit kita susah juga ya. Semua nih nikmat persahabatan ya kita jaga, entar kalau udah hilang baru terasa ya. Makanya disuruh sebut tuh wadhkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah la'alakum tuflihun. Kalau kamu mengingat nikmat-nikmat Allah, pasti kamu beruntung. La'ala itu kalau bagi Allah litahqiq, artinya pasti. Nggak ada bagi Allah mudah-mudahan, nggak ada. Kalau bagi kita mudah-mudahan kamu beruntung, tapi bagi Allah la'alakum tuflihun, pasti kamu beruntung kalau kamu bersyukur mengingat nikmat Allah. Nah, oleh karena itu apa saja yang Allah berikan kita ucapkan alhamdulillah. Nggak ada lagi yang paling bagus itu. Setiap sholat kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita bangun tidur alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah semuanya. Kalau kita tidur sama istri, selesai tidur ngucapin alhamdulillah. Cuman kebanyakan kelupaan ya. Udah mandi baru ingat, wah ya belum sampai alhamdulillah gitu. Karena tempat-tempat begitu tuh orang pada lengah ya. Karena nggak terbiasa gitu ya, mengucapkan alhamdulillah. Ai tafuzun. Kalau kamu banyak mengingat nikmat Allah, pasti kamu beruntung, pasti kamu sukses. Ya. Kebanyakan ya nggak bersyukur. Dan itu kata Allah, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia nggak bersyukur. Di dalam ayat lain, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Kata Nabi, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia gak akan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada manusia. Manusia itu siapa? Orang tua, bapak ibu kita. Kita bersyukur. Anishkurni wali walidaika ilayyal masir. Bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada orang tuamu. Pada orang tua kita bersyukur ya. Coba lah kalau maulid ya, ada ulama, ada habib, semua pada datang, pada berdiri, pada cium tangannya, bajunya pun dipegangin juga, bekas diminum berebut dihabisin. Tapi kalau bapaknya datang begitu nggak? Habis makanan bapaknya masih sisa dihabisin, ada nggak? Ya, tapi kalau bekas habib, bekas ulama pada berebut. Padahal tidak kenal tuh habib dari mana tahu tuh. Main sambal lagi tuh bekas makanan gitu. Tapi bekas makanan bapaknya nggak habisin. Ya. Orang lain dicium tangannya, bapaknya tidak cium tangannya. Itu orang tua dulu. Kok orang jadi kasih gitu? Bapaknya, ibunya nggak pernah dikasih. Bagaimana? Ke dalam orang tua kita dulu lihatin, bagaimana tuh?
Apalagi orang tua kita udah tua, ya. Kalau bagi orang tua sih melihat anak kayaknya masih kemarin, masih kecil. Padahal anaknya udah banyak cucunya. Perasaan dia kayak baru kemarin. Jadi kita masih dianggap anak-anak. Pikirannya tuh begitu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau bersyukur ke orang tua, kalau kita pandai bersyukur ke orang tua, maka kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Tapi kalau orang tua nggak bakal bisa bersyukur kepada Allah. Itu buktinya tuh. Nah, kalau maulid lihat tuh, orang masuk anak-anak kecil, pada berebut gitu. Coba ada bapaknya berebut nggak tuh? Hah? Itu. Dalam fikihnya kita lagi duduk, orang tua datang, disuruh berdiri, menyambutnya. Ya. Tapi orang tua kita datang, kayak dimerem gitu. Ya. Tapi ketika datang langsung lompat ya. Orang tua, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita ridho, udah aman. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Nah, kalau orang tua kita marah, Allah ikut marah. Kalau orang tua kita ridho, Allah ikut ridho. Dalam searahnya Allah nggak ridho, tapi orang tua kita ridho, Allah ikut orang tua kita menjadi ridho. Itu orang tua nih yang harus kita jaga, ya. Jangan sampai udah tua ditaruh di panti asuhan, anaknya nggak pernah nengokin, ya, cuman bayar uang doang. Tanya gimana ya bapak gua, bapak lu lagi main remi, lagi nyanyi. Di panti asuhan emang disuruh nyanyi, jalan-jalan, berjemur, ya. Anaknya nggak pernah nengokin, cuman duit doang dikirim. Orang tua kita nggak ngarepin duit, yang penting anaknya. Jadi kembali orang tua syukur orang tua, ya. Entah kalau orang tua udah meninggal baru dah. Ya. Saya sampai sekarang nih, ya masih merasa belum berbakti orang tua. Udah keburu meninggal semuanya. Udah meninggal baru dah kita pengen bersyukur. Gitu. Ya. Kalau masih ada kita nggak perhatiin. Gitu. Istilahnya topu apa yang namanya? Kain lap. Oh, di kampung di dapur itu nggak pernah dicuci loh, udah bau banget. Kalau hilang dicari nggak? Tapi kalau ada diperhatiin nggak? Agak. Udah apok banget itu, udah kotor banget lah, gak dicuci, gak diapain. Pas hilang aja, mana nih topu ya, mana? Itu begitu tuh. Ada aja kita nggak perhatiin, pas udah hilang baru kita cari. Nah, ini orang yang bersyukur pasti sukses. Ini kekurangan kita ini nggak bersyukur. Semuanya kurang. Masya Allah. Makanya Rasulullah tuh mengatakan, kalau kamu pengen bersyukur, ya, lihat orang dari segi dunia yang di bawah kita. Umpamanya kita naik sepeda, lihat yang jalan kaki, baru bersyukur. Naik sepeda, lihat yang pakai motor, kapan bersyukurnya? Kalau dari segi dunia yang di bawah kita, jadi cakep dah, ya. Ya, kita punya motor, nah dia punya sepeda, masih bagusan gua, enak kan? Kalau dari segi ibadah, lihat yang paling atas. Yang paling atas, yang ngajinya seminggu full. Nah itu lihat, jangan yang ngaji sekali doang. Dia sekali gua masih untung 2 kali. Ya, lihat yang ngaji seminggu. Wah, dia seminggu penuh itu. Setiap maghrib, isya, subuh. Lah, gue cuma di Al-Maksum doang. Nah, gitu. Jadi supaya kita bersyukur. Cakep lah nih ayat, ya. Mereka berkata, ajitana nina abudallaha wahdahu. Apakah kamu datang kepada kami untuk beribadah hanya kepada Allah? Lihat tuh, lina abudallaha wahdahu, semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Maka Rasul mengajak umatnya an ya'budullaha malakum
min ilahin ghairuhu. Semua mengajak hanya beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Semuanya itu namanya agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariatnya beda, ya, nggak ada masalah. Syariat Nabi Adam, ya, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, ya, syariat terdahulu udah selesai, udah nggak ada lagi. Semua sekarang wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Andai kata nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Andai kata Nabi Musa ada, maka dia wajib mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Wa nadhara natruka, dan kami tinggalkan maka na ya'budu abauna, apa-apa yang dulu nenek moyang kami beribadah. Jadi mereka tuh nggak terima, ya. Apakah kamu memerintahkan saya meninggalkan ibadah nenek moyang saya dan hanya beribadah hanya kepada Allah? Faktina bima ta'idna, maka datangkanlah apa yang telah kamu janjikan, bihi minal adabi, kepada orang yang tidak mau beriman, yaitu mendapatkan azab. Lihat, jadi semua nabi, semua rasul mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah-ibadah nenek moyang mereka yang dulu menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon. Disuruh hanya beribadah kepada Allah. Sampai sekarang kan masih banyak kan yang beribadah kepada selain Allah kan, ya, ya, yang menyembah patung, ya, kayak Buddha, Hindu kan, ya, nah itu terserah mereka dah, ya, dan kita tidak boleh mengejek agama orang lain, ya. Karena ayatnya kita udah baca dulu tuh, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jadi jangan kita mencaci maki agama orang, tapi kita hanya menyebutkan bahwa ada orang yang menyembah patung, ya, yang masih memberikan sesajen kepada laut, ada kan? Ya, laut dikasih nasi satu nampan, ya, buat Nyiroro Kidul katanya, ya, biar dia nggak marah gitu, ya. Masih ada kan kepercayaan begitu? Ada satu hotel tuh katanya nomor berapa gitu, 100 berapa gitu, ya, itu kosong, dan itu khusus buat Nyiroro Kidul kalau mau nginep katanya, ya. Lihat itu sampai begitu, ya. Karena apa ya, agama animisme gitu, ya. Kayak di apa yang namanya itu Langkas Bitung, Banten, ada yang namanya itu Baduy, ya, Baduy dalam, ada Baduy luar. Dia nggak beragama Islam, agama Wiwitan apa yang namanya gitu, ya. Jadi memang tinggal di kebun, tapi rapi, bersih banget. Emang mereka menjaga alam, jadi nggak dihancurin, ditanam-tanamin semua puunan. Apalagi lagi musim duren itu, duren Baduy itu, ya, anak-anak kecil segini pada mikul duren tuh, ada yang kiri kanannya 20 kuat. Ya Allah, kita lihatnya rasanya, ya Allah, anak masih segini, umur 5 tahun, 7 tahun, mikul itu anak gunung, turun gunung semua. Dan nggak ada di mukanya itu sedih, semua pada girang, akhlaknya cakep-cakep ya, Masya Allah. Padahal mereka nggak boleh belajar, nggak boleh sekolah, bukan belajar, nggak boleh sekolah, tapi ngomong bahasa Indonesianya bagus, Sundanya bagus, akhlaknya bagus, berhitungnya juga bagus. Ada pada pedagang, ya, dagang baju tenun, dagang madu, dagang luran, pedagang semua. Dari situ hasilnya. Nah, nggak ada listrik, tapi ada cuman pakai aki gitu, pada megang HP,
Baduy luar. Kalau baduy dalam nggak boleh. Ya. Baduy dalam tuh nggak boleh pakai sendal. Kayak kalau kita lihat baduy di jalanan, kalau bahasa pakai sendal itu bukan baduy dalam itu baduy luar itu. Ya. Akhlaknya, datanglah ke sono, malu dah kita nih. Ya, Allah sopan-sopan, nggak kelihatan di mukanya itu orang yang stres, girang senyum. So, di kampung, di dalam, di atas gunung kita naik gitu, Insya Allah. Jadi kagak tahu dunia, tapi hidupnya bahagia. Orang di hutan dan nggak ada WC, nggak ada WC. Jadi kalau kita mau kencing sebelum naik ke gunung, kencing dulu tuh di tempat-tempat parkir itu situ. Ya, habis itu baru kita naik. Ya. Entah kalau di tengah jalan mau kencing, di mana kencingnya nggak ada. Ya, kuburan juga nggak ada. Di Baduy nggak ada kuburan. Jadi habis mati dipendam, seminggu kemudian dijadiin ladang lagi. Jadi nggak ada kuburan. Jadi habis dikuburin, biasa tuh dikuburin. Nah, ntar udah seminggu, udah diratain lagi, ditanemin padi gitu ya. Jadi begitu siaran ya, kita supaya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. In kunta minas shadiqin, kalau memang kamu termasuk orang yang benar, maka datangkanlah azab untuk kami. Coba ya. Al-Fatihah. Baiklah, sekali lagi kita baca surah Fatihah. Ibu Titin yang sedang sakit dirawat di rumah sakit Persahabatan, juga Ayu Fauziah Putri Munawir ya, yang sedang sakit, juga Insinyur Soleh dan istrinya. Mudah-mudahan dengan barakah Fatihah Allah angkat penyakitnya, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, keberkahan, dan juga yang menginfakkan hartanya, yang telah meninggal dunia semuanya Allah berikan maghfirah dan rahmah. Wa bihadin ya bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرمة الفاتحة. Ismi Ibu Titin Ayu Fauziah, istri Saleh dan istrinya. Anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.